Oke ya, jadi untuk modul praktikumnya ya, bisa dilihat ini ya screen-nya ya, Mbak, bisa ya? Halo, bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini saya jelaskan pintas saja. Jadi sedatif ya. Jadi kita belajar tentang sedasi atau sedatif. Ya. Sedatif itu sebenarnya dipunyai juga oleh obat anti alergi ya, seperti CTM. Dia juga punya efek sedasi ya. Cuman sedasinya di sini itu beda dengan CTM karena sedasinya di sini adalah menekan susunan saraf pusat. Ya. Jadi obat sedatif yang kita pakai untuk praktikum adalah sedatif SSP atau Central Nervous System, sedatif atau penekan susunan saraf pusat. Jadi efeknya sentral ya, efeknya sentral. Nah, kemudian obat sedatif ini berkaitan dengan efek hipnotik ya. Dulu pernah saya singgung ya, berkaitan dengan efek hipnotik dan berkaitan dengan efek anestetik. Ya, jadi efek anestetik itu adalah efek yang paling kuat ya. Jadi kalau si ini itu tidur ya, kalau ini itu tidur ya, kalau ini itu nggak sadar ya, kalau anestesi itu nggak sadar, kalau hipnosis itu tidur. Ya, jadi itu obat itu bisa berefek sebagai sedasi kalau dosisnya kecil ya, kalau dosisnya gede bisa berefek sebagai anestetik gitu ya. Kalau dosisnya sedang dia berfungsi sebagai hipnosis atau menidurkan. Jadi obat ini bisa menidurkan dan bisa membuat orang nggak sadar atau anestesi. Itu ya, itu mengenai ya, nanti bisa dibaca lagi ya. Nah, obat ini ya ada yang bilang namanya obat penenang ya. Obat penenang ya, dari yang bilang seperti itu ya, atau psikotik. Tetapi obat ini kalau dibanding dengan obat penenang lebih spesifik ya. Dia lebih spesifik, lebih berpengaruh pada efek hipnotik. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau lebih spesifik lagi ya, obat penenang itu ada yang dinamakan tranquilizer mayor ya, tranquilizer mayor. Misalnya ini ya, chlorpromazine. Ini adalah tranquilizer mayor. Tranquilizer mayor ya, misalnya chlorpromazine itu tidak mempunyai efek anestesik ya. Jadi tranquilizer mayor ya, yaitu chlorpromazine itu tidak mempunyai efek anestesik. Tetapi obat-obat penenang yang lain ya, yaitu tranquilizer minor ya, termasuk diazepam itu mempunyai efek anestesi. Jadi ada dua ya. Obat penenang itu ada dua ya, ada yang tranquilizer mayor ya, yang mempunyai efek, yang tidak mempunyai efek sedasi, dan ada yang tranquilizer minor yang mempunyai efek sedasi. Itu. Kemudian efek sedasi ini ya dapat mempengaruhi kemampuan motorik. Jadi efek sedasi itu membuat seseorang ya itu nggak bisa bergerak dengan normal ya, misalnya berjalan nggak normal misalnya ya, berjalan sempoyongan dan sebagainya ya. Nah, itu digunakan untuk mendeteksi pengaruhnya terhadap hewan uji. Dalam hal ini adalah tikus ya, atau mencit. Sehingga mencit itu bisa dilihat efek sedasinya kalau dia diberikan atau diaplikasikan pada alat yaitu rotari ya, seperti yang kemarin kita pakai ya. Kemudian ini tadi sudah saya singgung ya, CTM ini ya. CTM ini mempunyai efek sedasi, tapi dia tidak menekan susunan saraf pusat secara total ya, hanya sedikit penekanan pada susunan saraf pusat. Kemudian efek sedasi yang lain selain menggunakan efek dari mesin rotarot ya, dideteksi dengan rotarot ya, ada lagi yaitu yang namanya refleks kornea ya, kemudian diameter pupil ya. Itu adalah salah satu parameter atau salah dua parameter dari efek sedasi, tapi kita menggunakan rotarot ya. Untuk praktikum ini kita menggunakan alat rotari ya, seperti kemarin ya, waktu kita praktikum obat-obat metabolisme obat ya kalau nggak salah ya.
mungkin yang absorpsi ya, absorpsi obat. Jadi alatnya sama aja dengan kemarin ya. Caranya juga sama ya. Caranya juga sama, alatnya sama, obatnya juga mirip-mirip ya. Obatnya itu ini adalah tranquilizer minor ya, diazepam. Diazepam ini mempunyai efek anestetik ya. Bisa membuat orang nggak sadar ya. Ini juga tranquilizer minor ya. Dia juga mempunyai efek anestesi. Kalau ini namanya tranquilizer mayor, dia nggak punya efek anestesi. Ya, jadi ada beberapa obat ya, nanti bisa Anda lihat ya, apakah digunakan ya. Kemudian domain ujinya adalah tikus ya. Mungkin kenapa kok makanya tikus ya, karena tikus ini mudah dikendalikan ya, relatif mudah dikendalikan ya, dibanding dengan hewan uji yang lain seperti kelinci dan sebagainya, itu karena besar badannya ya. Dan daripada mencit itu lebih mudah mengendalikan tikus. Kalau mencit itu susah dikendalikan karena bentuknya yang kecil dan dia itu memerlukan dosis yang teliti. Jadi makanya kita untuk praktikum kita lebih cenderung kita disukai menggunakan tikus ya. Kalau dulu pernah kami menggunakan mencit ya, praktikum sekitar 2 tahun yang lalu, tapi hasilnya kurang bagus ya karena mencit relatif sulit dikendalikan dan dosisnya itu harus sangat teliti. Nah itu tadi ya, itu mengenai praktikum sedasi ya. Kemudian seperti biasa nanti ada kelompok perlakuan ya, ada kelompok kontrol ya, seperti biasa, seperti kemarin saya sudah diskusikan kemarin waktu kita post test ya, terkait dengan kelompok-kelompok yang digunakan untuk penelitian farmakologi, yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan ya. Nah ini ya, ini kalau di sini nanti bisa dicek lagi ya untuk data-datanya ya. Ini kelompok kontrolnya adalah diberi air ya, kelompok perlakuannya diberi obat. Kemudian dilakukan percobaan dan dia mati pada menit-menit tertentu ya, di sini sampai 2 jam. Ya. Kemudian mencit-mencit ditahan pada rotor selama beberapa menit ya, dan dihitung jatuhnya kayak kemarin ya. Ya itu saya kira untuk penjelasan saya mengenai praktikum sedasi ya. Kemudian untuk datanya ya, untuk data-data praktikumnya hampir sama dengan kemarin ya, cuman ini ternyata kita hanya menggunakan 2 obat ya. Kloroformasinya nggak kita gunakan ya. Jadi obat yang kita pakai adalah tranquilizer minor semua, yaitu diazepam dan fenobarbital ya, sebagai kelompok perlakuan. Ini ya. Jadi kita menggunakan 3 obat ya, 2 obat yaitu fenobarbital ya dan diazepam sebagai kelompok perlakuan. Tikus tentunya kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan 1 dan kelompok perlakuan 2. Kemudian di sini ya setelah kita amati ya, hasil pengamatannya adalah angkanya seperti ini ya. Mungkin kita bisa melihat ya bahwa kelompok-kelompok perlakuan itu memberikan efek terhadap kemampuan tikus untuk melakukan gerakan motorik. Nah, dalam hal ini adalah menahan supaya dia tidak jatuh. Ya, tentunya dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa seharusnya kelompok kontrol itu lebih sering jatuh ya, dan kelompok yang lain itu lebih jarang jatuh. Ya. Nanti bisa kita lihat ya dari data ini, dan kenapa kok kelompok perlakuan itu lebih jarang jatuh. Ya. Itu ya mengenai ini praktikum sangat sederhana sekali ya, sangat sederhana. Ini datanya sudah ditulis di sini ya. Rata-rata dia jatuh ya ini ya, rata-rata dia jatuh ini 15 kali gitu, saya kira bisa dipahami ya. Ini rata-rata dia jatuh. Ini tikus pertama, tikus kedua, tikus ketiga gitu ya. Nah kalau di rata-rata ini, rata-rata dia jatuh. Ya. Itu ya. Nah, kalau ini diamati terus ya, kalau diamati terus sampai menit ke 90 nanti lama-kelamaan dia akan jarang jatuh. Kenapa begitu? Karena efek obatnya akan berkurang. Ya, jadi kalau diamati 4 jam, 5 jam lama-lama dia nggak jatuh. Semakin jarang jatuh dia. Ya, semakin jarang jatuh. Semakin jarang jatuh. Karena efek obatnya berkurang ya, nah obat-obatnya berkurang, dia kan semakin
semakin mampu mengendalikan saraf motoriknya, ya, sehingga semakin jarang jatuh. Mestinya seperti itu. Dan nanti pada titik tertentu, ya, keseringan jatuhnya akan menyamai kelompok kontrol. Ya. Jadi efek obat itu kan bisa 6 jam, ya. Obat tranquilizer minor itu bisa sampai 6 jam. Nanti pada jam ke-6 itu mestinya sudah mulai normal dan hasilnya pengamatannya mungkin sesuai atau sama dengan kelompok kontrol. Jadi seperti itu, ya. Itu kemudian kalau ditanya kenapa kok pengamatannya 2 jam, nah, kan ada. Loh, kenapa kok nggak mengamati 3 jam? Nah, itu alasannya karena durasi maksimal, ya, durasi itu efek obat, ya, paling tinggi, ya, intensitasnya paling tinggi itu sampai 2 jam. Nanti akan menurun, ya. Nanti efeknya itu akan menurun. Bahkan hilang pada jam ke-5, 6 sudah mulai berkurang. Ya, sehingga idealnya pengamatan memang sekitar 1 sampai 2 jam itu alasannya. Tapi ini kita lakukan 1 jam, ya, karena memang keterbatasan waktu, ya. Jadi kalau kita sampai 2 jam nanti praktikumnya juga terlalu lama, ya. Tapi ini sudah cukup, ya, sekitar 1 sampai 2 jam, ya. Mungkin 45 menit sudah mulai naik efeknya. Ya, itu mengenai praktikum pertama, yaitu sedatif, ya, obat-obat sedatif. Kemudian yang kedua itu mengenai obat-obat diare. Ya, ini saya jelaskan dulu, ya, diare, ya, mengenai diare. Ya, ini, ya, diare. Nah, sebelum saya masuk, saya akan membacakan dulu, ya, tujuan penelitian, ya, tujuan penelitian kan, tujuan praktikum, ya. Apakah tujuan praktikum itu untuk mengetahui efek anti diare dari infus, ya, daun salam, kemudian infus daun nangka, atau kombinasi antara daun salam dan daun nangka. Jadi itu kita mempunyai efek. Kita akan meneliti efek, ya, dari daun salam dan daun nangka, ya. Efek anti diarenya. Nah, bagaimana prinsip penelitiannya? Ya, ini beda, ya, dengan penelitian kemarin agak beda, ya. Karena penelitian ini sangat agak ribet, ya. Nah, teorinya itu daun salam dan nangka mengandung tanin, ya, teorinya. Jadi daun nangka dan salam itu mengandung suatu senyawa yang dinamakan tanin. Nah, tanin ini mempunyai efek anti diare. Jadi tanin itu sudah diketahui secara luas, ya, mempunyai efek anti diare. Yang disebutkan, ya, dia itu bisa mengecilkan pori dari lemak usus, pori-pori dari lemak usus. Atau nama lainnya itu astringen. Jadi kalau pori-porinya itu mengecil, ya, otomatis cairan diarenya itu juga akan berkurang, ya. Jadi salah satu efek yang cukup signifikan, ya, dari tanin, ya, yang terkandung dalam daun nangka dan daun salam adalah astringen. Kemudian oleomycin atau minyak jara. Minyak jara itu minyak yang sudah banyak dikenal, ya, dan banyak dijual secara online. Minyak jara ini adalah minyak yang kalau diminum itu menyebabkan diare, ya, dia mengiritasi dan bersifat astringen. Jadi minyak jara adalah senyawa pemicu diare. Nah, kemudian untuk parameter yang diukur nanti adalah ada 3 parameter, ya. Pertama adalah beratnya, ya, berat tinjanya. Jadi tinja itu kalau semakin berat, ya, berarti efek diarenya semakin kuat. Dan yang kedua adalah frekuensi diarenya. Ya, diare itu berapa kali. Dan yang ketiga adalah konsistensi tinja. Jadi nanti kita juga melihat, selain tinja itu kita timbang, ya, beratnya kita timbang, kemudian kita melihat apakah tinjanya itu cair. Kalau tinjanya cair berarti skornya 3. Apakah tinjanya itu padat? Kalau tinjanya padat skornya 1. Apakah tinjanya setengah padat berarti skornya 2. Kalau dia sama sekali nggak BAB, maka skornya 0. Nah, jadi sekali lagi untuk pengamatan diare ini ada 3 parameter, ya, yaitu berat tinja, frekuensi diare, dan konsistensi tinja. Kalau tadi waktu kita praktikum sedasi yang dilihat adalah keseringan atau kejarangan dia jatuh dari mesin rotator. Kemudian alat dan bahannya apa? Alat dan bahannya adalah oleomycin sebagai kontrol positif. Ya, kontrol positif pemicu diare. CMC-NA 1% sebagai kontrol negatif, ya. Aqua sebagai pelarut, daun salam, ya, sebagai
daun yang kita sebagai tumbuhan obat yang kita ujikan, ya, bentuknya nanti dibuat infus ya, daun nangka juga ya. Kemudian timbangan tikus ya, jadi timbangan ini untuk menimbang tikus. Kenapa begitu? Karena seperti yang sudah Anda tahu, tikus itu dosisnya beda kalau beratnya beda. Kemudian magnetic serial itu adalah alat yang digunakan untuk memanaskan sekaligus mengaduk. Nah, jadi nanti mungkin Anda praktikum fitokimia nanti ya, mungkin saya nggak ngerti semester berapa. Jadi ada alat yang namanya magnetic stirrer. Kita punya 2 ya, dan alat ini cukup bagus ya. Alat itu bisa sekaligus mengaduk dan sekaligus memanaskan pada suhu konstan. Nah, kenapa digunakan dalam praktikum ini? Karena praktikum ini menghendaki suhu konstan 90 derajat. Ya, karena kalau membuat infus itu suhunya maksimal 90 derajat. Jadi magnetic stirrer kita punya yang otomatis 2, yang manual 2. Jadi kita punya 4. Ya, kemudian yang lainnya adalah alat gelas dan kertas tisu. Kertas tisu itu untuk nimbang. Nanti kertas tisunya itu akan menampung bau tinja dari tikus. Jadi tinja tikus nanti ditampung dalam kertas tisu. Anda mungkin sudah melihat videonya ya. Di situ di videonya itu sudah kita perlihatkan ya. Tikusnya dimasukkan ke dalam toples ya. Dan toplesnya dikasih kertas tisu. Kertas tisunya nanti kita timbang 2 kali setelah dan sebelum tikusnya itu diare. Itu ya, kemudian caranya membuat infus sama seperti yang kita lakukan ya pada waktu kita praktikum komdis ya, yaitu daun salam dan daun nangka basah ya, yang beratnya 87,5 gram ya, diencerkan dalam air, dimasukkan dalam air 300 cc, sebelumnya diracang-racang dulu, kemudian dipanaskan sampai 90 derajat ya, sedemikian hingga nanti volumenya tinggal 100 cc. Ya, ini digunakan untuk membuat larutan, membuat infus daun nangka, membuat infus daun salam, dan kombinasi daun salam dan daun nangka. Ya, jadi ini untuk membuat kelompok perlakuan namanya ya. Nah, ini kelompoknya dibagi menjadi 6 ya. Menjadi 6. Yang pertama kelompok kontrol negatif diberi CNCNA 1%, 2 cc per 200 gram tikus. Nah, jadi kalau tikusnya 200 gram, ngasih 2 cc. Kalau tikusnya 300 gram, tinggal mengalihkan aja ya. Kalau tikusnya 150 gram, berarti ngasihnya 1,5 cc. Jadi saya kira tidak sulit ya. Kemudian kelompok kontrol positif diberi tanin dengan dosis 65 mg. Jadi nanti dikonversikan ya, seperti yang sudah diajarkan kemarin ya. Dikonversikan sendiri ya nanti. Kemudian kelompok perlakuan yang diberi infus daun salam, kelompok perlakuan yang diberi infus daun nangka, kelompok perlakuan yaitu perbandingan daun salam dan daun nangka 3:1, kelompok perlakuan daun salam dan daun nangka 1:3. Semua kelompok diberikan oleum ricini 2 cc setiap 200 gram tikus. Jadi sebelum tikusnya itu dikasih daun nangka ya atau daun salam, disuntik dulu dengan oleum ricini biar tikusnya diare. Biar tikusnya diare. Setelah 30 menit ya, setelah kira-kira 30 menit diberi oleum ricini atau minyak jarak ya. Nah, itu baru diberikan daun salam atau daun nangkanya. Nah, untuk kontrol positif ya menggunakan tanin tadi ya udah ya, menggunakan tanin ya. Karena sekali lagi kandungan dari daun salam dan daun nangka itu adalah tanin sebagai anti diare. Oke, kemudian ini hitung-hitungannya tadi ya sudah saya singgung ya. Ini infusnya itu 2 cc, 200 gram dan sebagainya ya. Nanti silahkan dibaca lagi ya. Ini nanti saya share lewat PJ-nya ya untuk dibaca ulang ya. Data-datanya sudah kita cek ya, ini data-datanya untuk ini adalah data-data konsistensi feses ya. Ini ya, jadi tinja. Ini kalau 3 itu cair ya gitu ya. Kalau 3 itu cair ya. Ini menit ke 30, 60, 90 dan seterusnya. Kalau 2 itu setengah padat dan sebagainya. Tadi sudah kita singgung ya. Kemudian ini kelompok kontrol negatif ya. Kelompok kontrol negatif. Dan ini adalah daun salam dan daun nangkanya. Nah, kemudian yang ini adalah data frekuensi ya, berapa kali dia BAB ya, ini ya. Ini kontrol positif ya, ini nanti di rata-rata saja. Kemudian ini adalah berat tinja, berat
feses ya, berat fesesnya dalam gram ya. Jadi kalau tikus itu beratnya dalam gram, tinjanya kalau mencit itu lebih kecil lagi ya beratnya. Jadi kita nimbangi beratnya itu jadinya seperti ini ya angkanya ya, dalam gram. Ya, itu aja saya kira sudah cukup jelas ya apa yang saya sampaikan ya. Sekali lagi tikus diamati dengan 3 parameter yaitu berat, volume, berat, frekuensi dan konsistensi tinja. Nah itu kira-kira ya data-data yang bisa saya sampaikan. Kemudian nanti untuk teknis selanjutnya silahkan dipelajari ya sekitar ya 1 jam lah ya. Mungkin kita jam 3 nanti setelah azan asar kita post test. Silahkan bagi yang dengan asisten koordinasi sendiri ya dengan asisten. Kemudian yang dengan saya seperti biasa ya kelompok 1, 2, 3. Ya. Nanti dengan saya kayak kemarin ya. Saya kira itu aja penjelasan dari saya. Mungkin sebelum saya live dari Zoom, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada ya, kalau nggak ada nanti bisa ditanyakan juga lewat WA ya, bisa japri saya. Oke, saya kira itu sudah cukup ya. Ini mau saya upload rekamannya, nanti silakan absen di rekaman dan minimal melihatnya sekitar 5 menit. Ya. Kemudian nanti kita akan koordinasi lagi untuk pestesnya dan data-data akan segera saya WA dan saya berikan ke PJ. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.